Saya Sevena Tasari, NIM 2031919, akan menjelaskan bimbingan klasik. Layanan bimbingan dan konseling memiliki berbagai setting pelayanan, di antaranya bimbingan dalam setting klasikal dan bimbingan dalam setting kelompok. Melalui bimbingan klasikal, guru BK dapat memberikan layanan bimbingan kepada sejumlah peserta didik dengan waktu yang lebih efisien. Bimbingan klasikal adalah layanan bantuan yang diberikan kepada siswa sejumlah satuan kelas antara 30-40 orang melalui kegiatan klasikal yang disajikan secara sistematis, bersifat preventif, dan memberikan pemahaman diri dan pemahaman tentang orang lain yang berorientasi pada bidang pembelajaran, pribadi, sosial, dan karir dengan tujuan menyediakan informasi yang akurat dan dapat membantu individu untuk merencanakan pengambilan keputusan dan hidupnya serta mengembangkan potensinya secara optimal. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Mahatmajaya dengan NIM 23190-105. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Lalu, layanan orientasi diberikan oleh konselor sekolah kepada seluruh peserta didik yang berlangsung di dalam kelas yang pada umumnya untuk memberikan pengenalan atau orientasi secara langsung kepada peserta didik. Layanan orientasi adalah layanan yang diberikan berupa informasi yang terdiri dari fakta-fakta mengenai pekerjaan, jabatan, profesi, atau karir, dan bertujuan untuk membantu individu memperoleh pandangan, pengertian, pengetahuan, dan pemahaman mengenai dunia kerja, bekerja, aspek sebagai pemenuhan kebutuhan. Kemudian, layanan orientasi bertujuan untuk membantu individu agar mampu menguasai diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Dengan perkataan lain, agar individu dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan baru tersebut. Layanan itu juga akan mengantarkan individu untuk memasuki suasana atau lingkungan baru. Dengan layanan orientasi tersebut, peserta didik akan membuat pilihan yang lebih baik dan akan terlibat dalam perencanaan karir yang lebih baik, baik dari diri sendiri dan dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Peserta didik juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian dan tujuan layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Tujuan dari layanan informasi adalah untuk membekali individu dan dari berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang bimbingan dan konseling yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai peserta didik, anggota keluarga, dan masyarakat. Menurut Prayitno, terdapat 4 fungsi layanan informasi yang terdiri dari fungsi pemahaman. Fungsi ini akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi layanan ini menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin terjadi, yang akan mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Fungsi ini akan menghasilkan teratasinya banyak masalah yang dialami oleh peserta didik. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan.
Fungsi dari layanan ini akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi dari peserta didik. Kemudian terdapat 4 bidang layanan informasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, bidang layanan bimbingan pribadi. Yang kedua, bidang layanan bimbingan sosial. Yang ketiga, bidang layanan bimbingan belajar. Dan yang terakhir, bidang layanan bimbingan karir. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu pengertian dan tujuan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program latihan, magang, dan lain-lain. Nah, di sini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan suatu bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Nah, adapun fungsi layanan penempatan dan penyaluran ada 5. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Yang dimaksud di sini adalah fungsi pemahaman mengharapkan terpahamnya kondisi individu lingkungan yang ada dan yang dikehendaki. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini yaitu mencegah masalah jika potensi individu sesuai dengan lingkungan untuk mengembangkan potensinya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Yang dimaksud di sini yaitu menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu potensi individu menjadi berkembang dan terpelihara dari hal-hal yang menghambat dan merugikan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi adalah fungsi pembelaan yang menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Selanjutnya untuk tujuan dari penempatan dan penyaluran. Nah, tujuan ini adalah agar setiap peserta didik dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan kemampuan diri individu masing-masing. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan materi pengertian dan tujuan layanan belajar. Layanan belajar atau bimbingan belajar merupakan salah satu layanan bimbingan yang diarahkan untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar, serta memecahkan masalah-masalah yang dialami. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya proses bantuan yang diberikan kepada individu atau murid untuk mengatasi masalah-masalah dalam belajar sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Kemudian untuk materi kegiatan bimbingan belajar ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman tentang diri. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam disiplin belajar. Yang keempat yaitu teknik penguasaan materi pelajaran. Yang kelima yaitu membantu memantapkan pilihan karir yang hendak dikembangkan oleh siswa. Yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan belajar. Kemudian yang selanjutnya yakni tentang layanan bimbingan belajar tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu diantaranya yang pertama, pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar. Masalah belajar di sini memiliki bentuk yang beragam, diantaranya yaitu keterlambatan akademik, ketercepatan dalam belajar, sangat lambat dalam belajar, kurang motivasi belajar, bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. Untuk yang selanjutnya yakni adanya upaya untuk membantu siswa yang mengalami masalah belajar. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengajaran perbaikan, kegiatan pengayaan, peningkatan motivasi belajar, dan pengembangan sikap serta kebiasaan belajar yang efektif. Untuk selanjutnya yakni pemberian bantuan pengentasan masalah belajar. Nah, langkah-langkah umum dalam melaksanakan pengentasan masalah belajar di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu pemahaman masalah, analisis sebab-sebab timbulnya masalah, aplikasi metode khusus, evaluasi dan adanya tindak lanjut.
Kemudian yang terakhir yaitu mengenai tujuan-tujuan dari adanya bimbingan layanan atau bimbingan belajar. Yang pertama yaitu memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang kedua, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang